Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Have you eaten breakfast today? I hope you are. I hope everyone's are doing well and already eaten breakfast. Yes. Today we are going to study about likes or dislikes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang likes or dislikes, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, ada yang punya kesukaan dan ketidaksukaan. Nah, di sini pada pelajaran kali ini, likes dislike-nya mengenai kegiatan yang kamu suka dan kegiatan yang tidak kamu suka ya adik-adik. Kalau kegiatan itu berarti kalau kegiatan itu disebutnya apa dalam bahasa Inggris? Adik-adik, ada yang tahu? Ya, kegiatan itu disebutnya verb ya adik-adik di dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ya adik-adik. Nah, hello, how are you student? Let us pray. Tadi kan sudah ya. We will study about describing what a person like or dislike. Adik-adik yang hebat, jika kalian meminta bantuan kepada orang tua atau kakak, jangan lupa ucapkan help me please dan thank you. Lalu, bila sudah dibantu, serta jangan lupa mengucapkan kata sorry bila melakukan kesalahan ya adik-adik. Tetap semangat melakukan BDR dan terapkan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ayo kita mulai pelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjodoh. Setelah PJJ, peserta didik diharapkan dapat menjodohkan aktivitas sesuai gambar dengan kata yang disajikan dengan benar. Merubah kata menjadi bentuk verb ing, gerund dari sajian kata kerja pertama dengan benar. Nah, tadi kan verb yang tadi kakak udah bilang ya adik-adik, verb di sini tuh kegiatan yang kamu suka atau yang tidak kamu suka. Ditambahin ing. Lalu, melengkapi paragraf sederhana tentang kegiatan seseorang yang disukai atau disebut hobi. Menyusun paragraf sederhana tentang kegiatan yang disukainya. Ya, kita ke kegiatan 1 ya adik-adik. Welcome back to English class. We'll study more about how to describe a person. Now we will learn how to say or write about things that you or someone likes or dislikes. Jadi hari ini kita akan belajar mendeskripsikan orang lagi ya adik-adik. Tapi di sini lebih spesifik lagi orang itu apa yang orang itu suka atau yang dia tidak suka ya. Jadi di kegiatan 1 akan ada aktivitas di mana kamu akan menyusun gambar dengan kata-katanya ya. Lalu setelah itu kamu akan belajar cara penggunaan ing dalam verb. Ayo kita mulai. Nah, adik-adik, kalian bisa melihat ada tabel ya di sini. Tabelnya ini merupakan kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatannya ini memakai ing ya adik-adik. Verb ketemu ing. Disebut gerund. Nah, kita kembali kegiatannya ya, ke kegiatan. Study the pictures. Match the picture and the words in the boxes. Write down the correct words below each picture. Nah, nanti akan ada gambar. Lalu kalian samakan dengan ini ya, misalnya. Nah, adik-adik, ada yang tahu anak ini lagi melakukan apa? Ya, anak ini sedang berenang. Berenang dalam bahasa Inggris apa adik-adik? Ada yang tahu kata-katanya, kata kerjanya? Ya, berenang dalam bahasa Inggris adalah swim. Tapi karena di sini kita sedang belajar gerund, kita akan menggunakan ing, swimming. Ya adik-adik. Nah, ini gambarnya ada banyak sekali. Nanti kamu coba satu-satu sambil cari di kamus ya. Misalnya ini nyetir. Nyetir itu bahasa Inggrisnya apa? Terus tambahin ing. Begitu ya adik-adik.
Sampai sini paham kan? Soalnya materinya cukup mudah, semoga. Nah, lalu kita ke selanjutnya. Study the following table. Compare the word in each list. Seperti yang adik-adik bisa lihat di sini, ada write, wear, mop, cook, paint, dive, iron, swim, drive, dan play. Nah, di sini cukup mudah aja adik-adik, cuma ditambahin ing, riding, wearing, mopping, cooking, painting, diving, ironing, swimming, driving, dan playing. Lalu kita ke kegiatan selanjutnya. Read the explanation carefully, then complete the table. Follow the example. Nah, seperti yang kamu sudah lihat di B, kegiatan yang akan kamu lakukan di C adalah kamu menambahkan huruf ing ya adik-adik. Nah, nanti bisa dicoba ya di buku tulis sebagai latihan bagaimana caranya nambahkan ke ing. Ya, sini sudah ada panduannya ya adik-adik. Jika sebuah konsonan bertemu huruf E, lalu kamu tinggal tambahkan ing saja. Jadi E-nya dihilangkan lalu tambahkan ing. Misalnya smile, jadi smiling. Konsonannya di sini adik-adik lihat. Sebelum huruf E ada huruf L. L ini termasuk konsonan kan? Karena bukan A, I, U, E, O. Nah, ada huruf L, ada huruf E. Lalu cara menjadikan ditambahin ing-nya gimana, Kak? Tinggal E-nya dihilangin, lalu tambahin ing. Jadi smiling. Senyum. Lalu kita lihat lagi yang cara kedua. Ada satu vowel dan one consonant. Double the consonant and add ing. So, kalau ada jadi lihat huruf terakhirnya ya adik-adik. Jika ada huruf A, I, U, E, O 1 di akhir sama huruf selain A, I, U, E, O 1, maka menjadikan ing-nya adalah huruf terakhirnya huruf konsonannya di double, lalu tambahkan ing. Ada sitting, ada running. Ya adik-adik, sampai sini paham? Ya, kalau paham kita lanjut lagi ya. Lalu ada 2 vowels and 1 consonant. Contohnya kayak read, rain. Nah, cara nambahin ing-nya gimana? Ya cuma tinggal tambahin aja ing, jangan di double-double lagi. Reading, raining, udah gitu aja, nggak seribet yang tadi yang nomor 2 yang sitting sama running. Terus kalau yang ada dua konsonan yang huruf selain A, I, U, E, O di akhir gimana Kak cara tambahinnya? Ya tinggal tambahin aja lagi ing, nggak usah di double-double atau susah-susah lagi kayak yang di 1 sama 2 ya adik-adik. Sebenarnya nggak susah sih, tinggal tambahin ing aja. Terus lanjut lagi adik-adik, sampai sini paham? Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang likes or dislike, kita belajar cara nulisnya dulu ya adik-adik. Cara nulisnya itu disebut present continuous tense. What is the present continuous tense? The meaning of the present continuous tense is a form of tense used to express an action that is taking place in a certain time at the present time. This tense tells us that this action occurred before and continues during the present and continues afterward. Jadi, present continuous itu sebuah kalimat yang ditulis jika kamu melakukannya sekarang. Misalnya, cara nulisnya gimana, Kak? Nah, kamu tahu kan kalau dalam tenses itu ada positif, negatif, sama interrogatif kan adik-adik. Nah, jadi kakak akan mengajarkan dulu bagaimana cara menuliskannya kalau positif. Positif itu menggunakan subjek, plus to be, plus kata kerja, plus ing. Nah, subjek, kalian ingat kan kata kerja itu apa? Kata kerja itu yang kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan dengan tubuh ya adik-adik.
Nah, subjek itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, ada Ayu, Dewi, sama she, it ya, adik-adik. Nah, to be itu ada apa aja, Kak? Ada am, ada is, ada are. Am itu kalau pakai I, subjeknya I. Misalnya, I'm reading it right now. I-nya subjek, am-nya to be. Reading itu verb, verbnya read. Terus ditambahin ing, reading. I am reading. Nah, karena dia continuous tense, berarti dia harus ditegaskan kalau dia bacanya tuh sekarang. I am reading it right now. Nah, begitu ya adik-adik. Lalu yang kedua, kita mencoba menggunakan is ya. Kalau is itu, seperti yang kamu tahu, subjeknya ada he, she, it, sama nama ya adik-adik. Sedangkan are, subjeknya ada they, you, sama we. Contohnya, we are trying to bake the cake. We itu subjek, are itu to be, trying itu, try-nya verb, ing-nya trying. Oke adik-adik. Nah, kita selanjutnya ke negatif. Bagaimana cara menuliskan present continuous tense negatif? Pertama ada subjek, kedua ada to be, ketiga ada not, ketiga ada verb ing. Nah, ini mah mudah saja adik-adik, tinggal diselipkan kata not-nya aja ya. Lalu, kalau interrogatif bagaimana? Kalau interrogatif atau tense yang pakai tanya, kata tanya, itu to be-nya dimajuin ke depan. To be, baru subjek, baru verb ing, baru tanda tanya. Tanda tanyanya jangan lupa ya adik-adik, karena kan bertanya. Contohnya, misalnya kakak akan memberikan contoh menggunakan to be is ya adik-adik. Kalau is, subjeknya bisa she, he, dan it, serta nama ya. Is, misalnya subjeknya she, lalu verb ing-nya working. Work itu verb, ditambahin ing, jadi working. Is she working right now? Apakah dia bekerja sekarang? Sampai sini, paham adik-adik? Insya Allah paham ya, soalnya kalian anak-anak yang cerdas. Mari kita ke selanjutnya adik-adik. Nah, setelah menyelesaikan cara menuliskan gerund, nah kita akan ke kegiatan 2. Nah, in this activity, you will read and study the sentence about likes or dislikes and verb ing form. Then you will learn to express likes and dislike with emoji and fill in the blanks with the correct expression of likes or dislikes based on the context. Nah, adik-adik, bedanya present continuous tense sama verb ing atau gerund itu apa? Kalau present continuous tense kan ditulis untuk sekarang. Gerund juga ditulis untuk sekarang, tapi karena kita akan berkegiatan tentang apa yang kamu suka dan kamu tidak suka, like or dislike, jadi present continuous tense-nya ditambahin gerund. Nah, jadi kalau misalnya cara nulisnya adalah subject, to be, like, enggak salah. Jangan pakai to be. Karena kan kita akan menggunakan like or dislike kan ya adik-adik. Berarti jangan pakai to be. Nah, karena kenapa nggak pakai to be, Kak? Karena kita kan sudah punya like. Like-nya ini menggantikan to be. Oke, contoh ya adik-adik. Subjeknya I, terus pakai like, lalu pakai gerund, I like reading. Seperti itu ya adik-adik kurang lebih. Gerund sama present continuous tense. Bedanya, kalau present continuous tense, I am reading. Kalau gerund, I like reading. Kenapa pakai like? Karena kita ngebahasnya pakai like ya adik-adik. Lagi kegiatannya tentang like dan dislike. Oke, jadi di sini kita akan belajar cara menggunakannya ya adik-adik, cara menggunakan verb ing
dan like-dislike-nya ya. Students read the sentence carefully. Pay attention to the words in bold. Ada yang bisa membacanya? Kalau ada, ayo kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Reading books is my hobby. Membaca buku adalah hobi saya. Jadi di sini yang di bold merupakan jarannya ya adik-adik. Reading books is my hobby. Membaca buku adalah hobi saya. Ya, seperti yang kamu bisa lihat, jaran itu aktivitas yang kamu lakukan ya. He enjoys sleeping on the sofa. Dia suka tidur di atas sofa. Nah, sleeping ya adik-adik. Sleeping, tidur. Kenapa di bold? Karena dia jarannya. Lalu kalian perhatikan ya adik-adik, kenapa dia menggunakan S, enjoy-nya. Sedangkan tadi sedangkan yang tadi yang reading book is my hobby nggak ada yang pakai S, kecuali books ya. Nah, ini karena dia menggunakan subjeknya he. Ya adik-adik, seperti yang sudah kita belajar di simple present tense kemarin, he enjoys sleeping on the sofa. Karena pakai he, jadi pakai S. Ya, di review aja adik-adik biar kalian tetap ingat. I like swimming. Saya suka berenang. Nah, ini yang contoh yang kakak bilang tadi jarannya. I, subject, like, sebagai pengganti to be, swimming, verb plus in. Hal lagi adik-adik, my little brother, itu apa adik-adik? Benar, itu adalah subject. Lalu dislikes merupakan pengganti to be ya adik-adik. Lalu watching TV, verb in. Kita bahas lagi, we love trekking in the hills. We, subject, love, pengganti to be, trekking, verb plus in the hills. Trekking di sini merupakan jalan ya, kegiatan, suka berjalan. Lalu selanjutnya, my aunt hates gossiping. My aunt, subject, hates, pengganti to be, lalu gossiping, verb plus in ya, adik-adik. Kita ke B. Students read the sentence above again, then make a conclusion by putting true T or false F in front of each sentence. Jadi kita bisa lihat ada 4 nomor ya adik-adik. Kasih contoh ya. We can use verb ing at the beginning of a sentence as a subject. Jadi kalau gerund ini, verb ing, bisa digunakan pada awal kalimat atau sebagai subjek. Menurut adik-adik, betul apa salah? Ya, menurut kita semua adalah benar. Bagaimana cara tanya benar, Kak? Kamu bisa lihat di bagian A ini ya adik-adik. Reading book is my hobby. Reading diletakkan di awal. Dia verb ing kan adik-adik. Nah, terus dia digunakan sebagai subjek karena dia di awal ya. Jadi kata ini, we can use verb ing at the beginning of a sentence. Kita bisa menggunakan verb ing dalam kalimat di awal merupakan benar. Nah, terus habis itu kamu bisa belajar itu ya. Yang 3 lagi bisa kamu selesaikan sendiri ya adik-adik. Karena kan kamu pasti bisa. Karena ini belum yang sulit. Kamu pasti bisa karena kamu anak yang cerdas ya adik-adik. Lalu kita lanjut ya adik-adik. Write like or likes. Don't like, doesn't like. In the following boxes based on the emoji. So, as you can see adik-adik, cara menulis likes or dislike. Seperti cara menulis tadi udah kakak kasih tahu kan ya adik-adik. Ada yang masih ingat? Pertama, kalau likes itu ada subjek, ada plus like, plus verb ing. Bedanya apa antara 1 sama 2 ini? Bedanya cuma ditambahkan S. Yang ditambahkan S itu kalau subjeknya he, she, it. Kalau Ayu Dewi nggak usah ya adik-adik, seperti pernah kita pelajari di simple present tense. Iya adik-adik, materinya nyambung-nyambung ya adik-adik. Semoga kalian terus ingat dan terus bisa mengerjakan. Amin. Lalu kita ke dislike. Nah, dislike
Kalian sudah pernah belajar don't dan doesn't kan adik-adik? Ya, kalau pakai don't, itu subjeknya Ayu Dewi. Kalau pakai doesn't, subjeknya he, she, it. Oke, kita akan ke latihannya ya, adik-adik. Read the sentence and pay attention to the emoticon. Fill in the blank box with the right words. I like riding bicycle because it is healthy and fun. It makes my body fit. Itu contohnya adik-adik, dia menggunakan like. Kenapa? Kenapa pakai like? Karena pertama dia bilang it is healthy and fun. Berarti dia menunjukkan bahwa kalau naik sepeda itu banyak sisi positifnya. Kalau dia menunjukkan mengendarai sepeda banyak sisi positifnya, berarti dia suka naik sepeda, bukannya dislike ya adik-adik, berarti dia like. I like riding bicycle because it is healthy and fun. Lalu kenapa nggak pakai SK? Karena subjeknya I. Ya, begitu ya adik-adik. Lalu kita lanjut ya. Sisanya bisa kan kalian kerjakan sendiri insya Allah ya. Nah, terus habis itu ini ya adik-adik, study the sentence in each number. Then fill in the blanks. Wow, pencet. Pay good attention to the words in yellow. I like my hometown. It is cool and green. The streets and the markets are clean. Nah, seperti tadi kakak kasih contoh ya adik-adik. Kalau misalnya kenapa dia pakai like? Karena dia karena dia memuji kalau misalnya pakai kata-kata negatif atau kayak menghina gitu berarti dia dislike ya adik-adik. Cara taunya dia memuji apa enggak gimana Kak? Ya kamu menggunakan kamus. Terus cara taunya pakai pakai like atau likes gimana Kak? Ya perhatikan subjeknya adik-adik. Begitu juga sama dislike sama dislike ya adik-adik. Kalau don't like Ayu Dewi, kalau doesn't he, she, it. Terus diingat ya adik-adik. Lalu kita ke selanjutnya. Watching, eating, cooking, baking, helping. Nah, di sini kita akan ngisi titik-titik. Nah. Ini kan ada gambarnya ya adik-adik. Ini mereka berdua lagi apa? Nah, nanti ini kan udah di deskripsi ini kan. Nah, terus kalian isi titik-titiknya. I have a younger sister named Bella. Aku punya adik namanya Bella. She is a smart girl. Dia pintar. Nah, di sini termasuknya kategori memuji atau menghina adik-adik? Betul, ini adalah memuji karena smart ya. Her hobby is... Nah, ini lihat. Ini lagi ngapain adik-adik? Betul, lagi masak. Masak itu bahasa Inggrisnya apa? Cook. Cook ditambah ing jadi cooking. Betul sekali adik-adik. Nah, sisanya bisa ya diisi sendiri. Lalu ada gambar kedua, lagi ngapain itu? Ada yang tahu? Lagi main kuda. Ya, begitulah. My name is Ade. I'm from Dompu, West Nusa Tenggara. I'm 10 years old. I am a student, but I'm also a horse jockey. Wow. I like. Nah, kalau horse itu kuda ya kan adik-adik. Itu di gambar ini diapain kudanya? Ditunggangi. Apa bahasa Inggrisnya tunggangi? Betul, tinggal tambahin ing. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Nah, sekarang kan tadi kita udah ngomongin orang lain ya, seperti Ade dan Bella. Nah, sekarang now let's talk about yourself. Sekarang kita ngomongin diri kamu sendiri. Write a paragraph about your hobby or about activities that you like or dislike. Tulis ya, nulis paragraf ya adik-adik tentang hobi atau sesuatu yang kamu suka atau nggak suka aktivitasnya. Lalu supaya kegiatannya menyenangkan,
Insert or attach a photo of you. Jangan lupa dikasih gambarnya ya adik-adik. Write about you with activities in 5 or 7 sentences. Jadi di paragraf nanti nulisnya 5 sampai 7 kalimat ya adik-adik. You can use the questions below to guide you. Please expand. Kamu bisa menggunakan pertanyaan yang akan nanti muncul di PPT. Tapi nanti kamu kembangkan sendiri pasti bisa kan ya adik-adik? Ya masa nggak bisa? Kan cuma tentang hobi atau kegiatan yang kamu suka atau tidak suka. Pasti kamu bisa kan? Insya Allah. Nah, what is your name? Where are you from? How old are you? What is your hobby? How often do you do your hobby? Nah, adik-adik, sekian ya tugas hari ini dan dan penjelasan dari Kakak. Harap kamu semua paham ya. Tugas bisa kalian kirimkan melalui WA Group atau Google Classroom. Bisa dituliskan di buku tulis atau diketik dalam bentuk Word. Atau jika ada kendala, bisa ngirimkan via WhatsApp atau email. Adik-adik, kalian semua hebat. My dear students, you are all great. Hopefully, you have learned many things today. Kakak harap kalian telah banyak ilmu yang diserap ya hari ini. You have done all the activities well. If you think you still do not understand some of the lesson, you can always ask me and I will do my best to help you. Kalau misalnya ada kesusahan bisa tanya-tanya ya, nanti kakak akan bantu. Today's lesson is really useful for your daily life. Kegiatan ini sangat membantu untuk kegiatan kalian sehari-hari ya adik-adik. Thank you for doing all the activities well today. Terima kasih udah ngikutin pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat. Maaf ya kalau misalnya banyak salah kata. Karena kakak juga masih belajar. Terima kasih juga udah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.